Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turunan, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, Bapak, Mama, Kakak, Adik. Mari kita mulai dengan ibadah kita. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Pertolongan dalam ibadah Bulan Bina Keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 7 ayat yang keempat.
Nyanyianku memuji kasih Bapa. Nyanyianku memuji kasih Bapa, sejak kulihat dan ku tahu betapa besarnya sayang Tuhanku. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu serta keluarga membaca ayat yang genap. Mazmur pasal 1 dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar bersama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian Mazmur puji-pujian kita. Bapak, Mama, kakak, adik, semuanya, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan di saat ini. Mari sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pelayanan firman di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatar di kerajaan sorga, terima kasih karena sudah memimpin kami hingga saat ini. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu di saat ini. Tuhan, tolong pimpin kami agar supaya kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan bagi kehidupan kami di saat ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Mama dorang, keluarga yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal 14. Kitab Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca secara bersama-sama setelah saya membacakan perikopnya. Bapak, Mama, kakak, adik semua yang ada di rumah boleh mengikutinya bersama-sama di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 14 ayat 25 dan 26 dengan perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Mama dorang, keluarga yang diberkati Tuhan di mana saja berada, tema perenungan kita di hari ini sesuai dengan pembacaan kita adalah mengasihi Tuhan. Tema kita di saat ini adalah mengasihi Tuhan.
persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus cintai, membenci bapa, mama, dan keluarga, bila gunakan kebiasaan kita selama ini memang sangat sulit dan tidak segampang yang dikatakan. Sebab Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, bahkan wajib mengasihi keluarga kita. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, seorang murid harus memiliki prinsip hidup bahwa dirinya hanya kepada Tuhan. Kecintaan terhadap keluarga memang sangat penting, namun kecintaan terhadap Tuhan yang memberi kita keluarga adalah yang utama. Hidup ini bukan hanya menjadi milik kita sendiri, tetapi hidup kita sesungguhnya ada pemiliknya, dan pemiliknya adalah Tuhan, Sang Pencipta, yang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus tetap harus menjadi prioritas atau yang utama dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai Yesus lebih tinggi dari semua orang yang kita kasihi di dunia ini. Kita harus mengasihi Dia lebih daripada hidup kita sendiri. Keluarga yang diberkati Tuhan, kalau kita ingin mengikuti Yesus dan menjadi murid yang sejati, maka harga yang harus dibayar adalah kita harus mengasihi Yesus daripada keluarga kita atau diri kita sendiri. Ada sebuah pertanyaan singkat. Suatu hari kita diberikan suatu pilihan. Misalnya kita pergi melakukan pelayanan di tempat yang jauh. Sementara rasa sayang kita tidak ingin jauh dari keluarga kita. Nah, bagaimana kita akan membuat pilihan itu? Mari kita renungkan dalam kehidupan kita semuanya. Keluarga yang diberkati Tuhan, kita harus membenci hal-hal yang bersifat duniawi demi Kristus, sehingga kita harus lebih mengasihi Tuhan sebagai pencipta daripada kepada ciptaannya, seperti kita manusia, termasuk keluarga kita juga yang adalah ciptaan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati firman. Jadi penerapannya dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26, Yesus tahu tantangan terberat ketika mau mengikuti Yesus, yaitu meninggalkan keluarga seperti dalam percakapan di Lukas 9 ayat 59 dan 61. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku dan izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku. Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi murid berarti berani, tulus, rela, dan sanggup meninggalkan segala kepentingan keluarga, diri sendiri, bahkan rela mati. Tentu syarat ini sangat berat karena secara materi murid tidak dapat tunjangan atau upah berupa materi. Sebagai keluarga Kristen, Yesus mengajarkan kepada kita semua, membenci keluarga bukan dalam arti memusuhi satu dengan yang lain, tetapi sanggup memilah dan lebih mengutamakan Kristus dari sekedar keinginan keluarga, apalagi mementingkan diri sendiri. Menjadi murid Yesus yang tangguh berarti perlu komitmen untuk setia dari awal sampai dengan akhir hidup kita. Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, selaku keluarga marilah kita terus berkomitmen, saling melengkapi, saling menopang, saling mendoakan satu sama lain, sehingga keluarga kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus yang layak, karena kita mampu mengutamakan kehendak Tuhan daripada sekedar kepentingan keluarga
dan diri sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan berdoa syafaat, boleh dipimpin oleh kepala keluarga, mendoakan pergumulan keluarga. Bapak Ibu diberi kesempatan berdoa 5 menit, dan saya akan tutup dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian rohani 165 ayat yang pertama. Yesus memesan dalam malam gelap, dan kata-kata seterusnya. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan percayalah, anak masing-masing di sudutnya. Kita akan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.